para pemateri pendidikan adab dan sunnah pada hari ini. Yang pertama Al-Mukarram Muhtaram Al-Ustadz Dery Sulaiman. Insyaallah beliau masih proses untuk bisa gabung dengan kita. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau bisa lancar. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita cintai, pemateri adab dan sunnah yang selanjutnya itu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Umair SPDI. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita semua. Gimana kabar Ustadz? Insya Allah mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin dan tak lupa pula kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini yang sudah tergabung maupun yang belum bergabung dalam acara pembukaan pendidikan adab dan sunnah. Yang mudah-mudahan kita semua dengan keberkahan dan dengan pemateri sunnah ini kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, insya Allah rangkaian acara pada hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan oleh pemateri pendidikan adab dan sunnah, dan yang keempat yaitu tausiah nasihat yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dery Sulaiman. Yang kelima yaitu tanya jawab. Dan yang keenam pengumuman peserta terbaik. Karena insya Allah di akhir acara akan diumumkan peserta terbaik dan akan diberikan door prize-nya. Insya Allah mudah-mudahan berkah semua. Dan terakhir adalah yaitu doa penutup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam acara ini, acara pendidikan adab dan sunnah ini telah kita ketahui bahwa ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena adab ini yaitu ini lebih penting daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Kemudian sunnah, terkait dengan sunnah, sunnah juga merupakan yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku, dia akan bersamaku dalam surga. Dan insya Allah nanti ini akan dibahas, dikupas tuntas oleh pemateri kita, oleh guru kita, yaitu Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Muhammad Umair. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah acara kita bisa berjalan dengan lancar, berkah, manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah setelah pendidikan adab dan sunnah ini banyak hal yang kita dapat yang bermanfaat. Selain ilmu yang bermanfaat, kemudian silaturahmi, tambah teman, tambah kerabat yang baru, kemudian mendapatkan pahala taklim wa taklum, kemudian dapat juga elektronik sertifikat, kemudian bisa juga lanjut jenjang selanjutnya. Karena setelah ini, setelah pembukaan hari ini akan ada jenjang selanjutnya, materi ataupun kelas pendidikan adab dan sunnah ini.
Insya Allah semua bersedia untuk ikut dan hadir bergabung. Baik, untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan dan akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Ismail dan Al-Ustadz Muhammad Sulaiman. Kepada beliau dengan segala hormat, fa'alaihi falyatafaddal masykura. Terima kasih Al-Ustadz Maulana Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, yang membaca dan yang kita mendengarkannya mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ya Rabbal Alamin. Dan kita mendapatkan syafaat Al-Quran, di mana kita hari ini berada pada bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan keberkahan Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pemateri pendidikan adab dan sunnah. Kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Umair SPDI. Pada beliau fa'alaihi falyatafaddal masykura. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi min ahli sunnah wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la'ala khuluqin 'azim. أحسن التأديب. قال إمام مالك رحمه الله تعالى تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. أما بعد. Hadirin rekan-rekan, sahabat-sahabat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita dalam majelis yang dipenuhi rahmat. Semoga dengan rahmat Allah selesaikan masalah-masalah kita. Allah berikan keberkahan dalam hati kita. Allah berikan keberkahan rizki dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat wasil al-ahzan. Beliau ucapkan adalah ummati, ummati, ummati. Betul-betul diakui menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, rekan-rekan, sahabat-sahabat, para asatidz, hormati, ini merupakan yang sangat berbahagia buat kita semua karena kita akan mempelajari mendengarkan tausiah agama tentang pentingnya adab dan sunnah. Allah. Kayaknya di akhir zaman ini sudah mulai terkikis, sudah mulai menipis dan bahkan sudah pudar di lingkungan masyarakat umat Islam. Padahal Nabi sabdakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan aku adab, pendidikan, fa ahsana ta'dibi, sehingga baguslah adabku, baguslah akhlakku. Kemudian Imam Malik mengatakan betapa pentingnya adab ini, ta'allamil adab. Imam Malik mengatakan, beliau penulis kitab Al-Muwatta yang diakui menjadi kitab hadis yang pertama dari sebelum Imam Bukhari, sebelum Imam Muslim. Beliau mengatakan, belajarlah adab qabla an tata'allamal ilma, sebelum belajar ilmu. Maka mudah-mudahan kita semua yang hari ini hadir, yang sudah pernah belajar adab, mudah-mudahan semangat kita muncul kembali untuk belajar lagi, mengulang lagi. Dan yang baru belajar, semoga ini menjadi awal perubahan gaya hidup kita menjadi gaya hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola kita menjadi terarah
dari idola kepada artis-artis, kepada orang-orang ahli dunia. Akhirnya kita sekarang mau menjadikan idola kita yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Mubarak, Abdullah Mubarak mengatakan rahmatullah alaih, bahwasanya beliau mengatakan, aku belajar ilmu agama selama 20 tahun. Tapi aku belajar adab selama 30 tahun. Masya Allah. Belajar ilmunya 20 tahun, belajar adabnya 30 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 40 tahun. Ini membuktikan seorang ulama besar pun ternyata sangat-sangat mementingkan adab. Dan keberkahan dari adab sangat luar biasa. Sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau mempunyai adab kepada Nabi, akhirnya beliau didoakan sama Nabi, dan semenjak doa yang diterima oleh Sayyidina Abu Hurairah, maka semua hadis-hadisnya itu tidak ada yang lupa di diri Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah berkahnya adab kepada Nabi. Masih banyak lagi adab-adab yang ditampilkan oleh para sahabat. Untuk itu, sahabat-sahabat, para hadirin, pendidikan adab ini akan dimulai esok hari insya Allah, hari Ahad. Kali ini kita akan mendengar tausiah daripada Ustadz Dery Sulaiman. Jadi untuk pendidikan adab insya Allah besok akan kita mulai. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, alhamdulillah sudah banyak yang mendaftar kepada kita untuk ikut pendidikan adab dan sunnah. Baik dari kalangan pesantren, kemudian guru-guru, dan juga remaja, bahkan anak-anak, karena ini untuk semua usia, sangat penting. Kemudian buat teman-teman yang ikut hadir acara ini karena ikut melihat, ingin hadir mendengar tausiah Ustadz Dery Sulaiman, kami persilahkan juga untuk bisa bergabung dalam pendidikan adab dan sunnah di esok hari insya Allah. Dan acara ini diinisiasi, diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum Muhibbul Quran Bogor dan Yayasan Khidmat Umat Depok. Maka mudah-mudahan acara ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa kita lebih fokus kepada Ustadz Dery Sulaiman. Dan dari kami mohon maaf. Selamat menyimak dengan penuh adab, adab lahiriah, adab batiniyah. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih, mohon maaf, semoga kita semua selalu dalam kesehatan dalam pelajari ilmu agama, dan kita akhiri Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Muhammad Umair, bisa bermanfaat dan insya Allah kita mampu untuk merealisasikan apa yang disampaikan beliau. Dan alhamdulillah Iman sudah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Sudah gabung tadi. Ya. Waalaikumsalam. Afwan, ada telepon masuk nih dari Ustadz Umar. Saya banyak. Baik Ustaz, baik.
Oleh saya Ya, bergabung lagi hilang suaranya Bang, gara-gara telepon masuk Bang. Ayo Ustaz. Saya live dulu ya. Baik. Sudah lancar Ustaz ya? Silakan dipersilakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Warahmatullahi wabarakatuh. Ana udah hadir dari tadi. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Ustadz, makanya mati lagi tadi. Baik Ustaz ya. Ya, Fon. Ya, Ini, ya Ustaz. ini kita mau ngapain nih? Mau nyanyi apa mau ngaji nih? Masya Allah. Masya Allah. Ini kita nada dan dakwah Ustaz. Ada dan dakwah. Berapa orang yang hadir di majelis nih? Alhamdulillah sudah 20-an, 30-an. 21. Oke, Ana nggak lama ya, Ana sebentar Gimana, aja ya. Bang? Ana banyak belajar di sini, mesti bukan mengajar ya. Sebentar. Baik Ustaz. Yang gabung Ustaz di grup ada 130 Ustaz dari. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ustaz-ustaz sekalian, sahabat-sahabat DSIS dimanapun kalian berada, pada majelis ini saya merasa tersanjung diundang di majelis kajian adab-adab sunnah. Ini kajian yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena permasalahan umat yang paling dahsyat hari ini apa? Umat tak lagi mengenal siapa nabinya, ya, tak mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mengenal Allah banyak yang tahu siapa ngasih rezeki Allah. Siapa dari dulu bahkan Abu Jahal pun kabarnya dulu tahu dia percaya kepada Allah. Nah, cuman kenapa dia dikatakan kafir Quraisy? Kenapa dia dikatakan kafir? Karena dia tidak mau ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jangan diremehkan adab-adab sunnah ini. Adab-adab sunnah ini adalah tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jelaskan man ahya sunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa menghidupkan sunnahku, siapa menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan siapa mencintaiku kana ma'i fil jannah, akan bersama denganku di dalam syurga. Maka semakin dekat orang dengan sunnah, semakin dekat dia dengan Allah. Semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari Allah. Maka adab-adab sunnah ini mesti kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita sebarkan di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Ceritakan kepada mereka pentingnya menghidupkan sunnah, pentingnya menghidupkan adab-adab dalam kehidupan kita 24 jam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Ini sebuah majelis yang sangat penting, majelis yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Mesti dibuat di mana-mana, bukan hanya di sini saja. Ya, apa yang kita dengar, amalkan, sampaikan. Apa yang didengar, diamalkan. Ya, ilmu itu tak perlu banyak-banyak, betul sebetulnya. Ilmu itu yang penting diamalkan. Nah, siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan paham. Ya, maka amalkan, hidupkan sunnah dari ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Coba periksa setiap mau berbuat apapun, bagaimana cara Nabi berbuat. Ketika kita mau melakukan satu, bagaimana Nabi melakukannya. Pernah hadirin sekalian, Imam Malik, saya dengar Imam Malik rahmatullah diberikan buah semangka sama orang, dia nggak makan. Kemudian kali kedua dikasih lagi, baru dia makan. Orang bertanya, kenapa dulu kau tak makan buah semangka itu, wahai Imam Syaf? Dia katakan, dulu aku belum tahu, belum menemukan riwayat bagaimana adab, bagaimana cara sunnahnya makan semangka. Bagaimana cara Nabi makan semangka. Tapi setelah ditemukan, baru dia makan itu semangka. Jadi apapun amalnya, kalau tidak ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun ayam itu halal ya, ayam itu halal, dibeli dengan uang yang halal,
Tapi disembelih nggak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak baca bismillah, dipatahkan lehernya, maka ayam itu langsung berubah jadi haram. Hanya gara-gara apa? Gara-gara nggak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh dipisah-pisah nih. Yang penting kita yakin sama Allah, bang. Hidup dengan cara Yahudi nggak bisa. Bukti cinta kepada Allah itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada aku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Maka mulai hari ini sahabat sekalian, apa yang bisa kita amalkan, amalkan sunnah ini semampunya, bukan semaunya. Ini sunnah sorban imamah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustamilnya Nabi. Pakai cila sunnah, motong kumis sunnah, pakai siwak sunnah, pakai jenggot sunnah, cabut bulu ketek sunnah, mencukur bulu kemaluan sunnah, memotong kuku sunnah. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi, pakai wangi-wangian sunnah. Jadi jangan sampai kita mengecilkan, menyempitkan perkara yang luas ini. Banyak sunnah Nabi. Sebenarnya seorang ulama pernah tafsir dulu dikatakan 18.000 jenis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita tiru. Meskipun kita tidak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%. Ya, jadi sudah tepat, sudah benar hadirin semua, sahabat semua untuk menghadiri majelis ini. Duduk benar-benar, tawajuh, dengar-dengar baik-baik ya. Dan dakwahkan, yang penting dakwahkan, uswahkan. Contohkan kepada umat bagaimana kita punya, bukan hanya bicara saja, tapi kita mengamalkan apa yang kita pahami. Saya selalu dari dulu pertama hijrah sampai hari ini, apa yang saya dengar saya amalkan. Saya dengar Nabi makan tangan kanan, makan tangan kanan. Nabi minum tangan kanan, minum tangan kanan. Nabi masuk masjid. Bahkan saya pernah dulu waktu di Bangladesh ya, saya memeluk Mas Syekh, dia didorong badan saya agar saya memeluk dia dari sebelah kiri. Dia katakan mulailah semua kebaikan dari sebelah kanan, Sulaiman. Dia katakan mau bersunnah buat pelukan itu dari sebelah kanan. Ya, semua kebaikan mulai dari sebelah kanan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, banyak lagi yang saya mau cerita sebetulnya. Cuman saya udah sungkan, malu di majelis ini. Banyak Ustaz saya lihat nih. Ini ada Ustaz siapa ya nih? Masya Allah, ada Tengku Herman, ada Bintang Mahmudin. Coba lagi nih. Ustaz Muhammad Adam, Tauhid. Saya sapa Ustaz Rias. Ustaz semua ini. Ya. Jadi saya sekarang melihat banyak katsira ilm, orang berilmu banyak tapi orang beramal sedikit ya. Mafi amal, ilmu banyak tapi amal sedikit. Siapa yang nggak tahu minum tangan kanan? Tapi coba lihat, hampir semua orang Islam minum tangan kiri. Siapa yang nggak tahu sunnah Nabi itu kencingnya jongkok, bukan berdiri, tapi hampir semua orang kencingnya berdiri. Maka bicara agama itu seringan lidah, mengamalkan agama seberat badan. Ini dengar baik-baik nih. Bicara agama seringan lidah, mengamalkan agama seberat badan. Maka amalkan sunnah, minta bantuan Allah, minta tolong sama Allah. Tanpa pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan mampu mengamalkan agama. Kita tidak akan mampu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hanya memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan, ini perlu pertolongan Allah. Kalau Allah nggak tolong nggak bisa. Saya pribadi memindahkan minum kiri ke tangan kanan itu 3 kali, saya keluar 3 hari khuruj. Berarti 3 bulan prosesnya, baru saya bisa minum tangan kanan istiqamah sampai hari ini. Sebelumnya minum tangan kiri berdiri, tanpa ada perasaan bersalah. Coba survei, coba bapak-bapak semua ya, di masjid-masjid kita. Ketika ada makan-makan rame-rame, coba lihat berapa orang yang minum tangan kanan. Apalagi di pesta-pesta pernikahan, hampir seluruhnya minum tangan kiri berdiri, tanpa ada sedikit pun perasaan bersalah. Bahkan banyak tokoh-tokoh publik ya, orang-orang hebat, pejabat-pejabat tinggi negara, orang-orang dahsyat, anggota-anggota dewan, bahkan ustadz minum tangan kiri banyak. Saya pernah hadir di alumni satu pesantren terbesar di Indonesia, pesantren dahsyat, profesor, doktor semua hadir sana. Tamatan pesantren, LCMA, orang hebat-hebat. Pas giliran makan, hampir sebagian besar minum tangan kiri. Ini nggak main-main nih. Jadi ilmu ini bukan di lisan, ilmu ini mesti mengalir di seluruh aliran darah kita. Dari ujung rambut, ujung kaki, mesti ada ilmu, ada ruhnya ilmu amal, dengan amal. Maka setelah belajar adab sunnah, apa yang kita dengar, sami'na wa ta'na, dengar taati. Paham ya? Saya ilmu tak banyak, Pak. Cuman ketika saya pertama kali dengar sorban sunnah Nabi, maka saya bertanya berapa panjang sorban Nabi. Apa warna sorban Nabi? Hitam, marun, hijau, putih, semua saya beli kainnya. Semua orang bilang gila, bodo amat, nggak ada masalah. Tangan kita cuma 2. Mulut orang miliaran, nggak mungkin kita tutup mulut orang untuk berkomentar. Biarkan dia bicara sesuka hatinya. Ya, tutup saja telinga kita, terus berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Maka luruskan niat dalam setiap beramal. Hadir ke majelis ini, luruskan niat, tasihun niat. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyak istighfar.
banyak istighfar. Kenapa kita beramal? Untuk menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah SAW. Kenapa kita menikah? Karena menikah untuk menyenangkan Nabi SAW. Nabi suka memilih jumlah umat yang banyak. Nah, niatnya harus diluruskan. Niat semua amal diluruskan. Kita bikin apa aja niatkan untuk akhirat. Nah, kita bikin jendela, bikin ventilasi udara. Niatnya apa? Bukan untuk sirkulasi udara, supaya dengar suara azan masuk ke kamar saya. Jadi niat kita mesti akhirat, semuanya. Jangan hanya niat dunia saja. Nah, maka hati-hati juga nih belajar agama, niatnya itu apa? Jangan niat untuk jadi ustadz, bisa ceramah. Ceramah lumayan nanti kan, ya bukan. Niat belajar agama untuk diamalkan. Gimana kita bisa mengamalkan agama. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang baik dan jangan pernah lelah menjadi orang baik. Ya, jangan pernah lelah. Ya, terus bersihkan hati dari kesyirikan. Hidupkan sunnah Nabi SAW 24 jam. Perbaiki sholat kita berjamaah 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. Tawadukkan hati. Ya, tawadukkan hati. Ilmu hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Ini penting ini. Ilmu itu Masya Allah hadirin sekalian. Hanya mengalir ke tempat. Kapan bermula ilmu? Ketika orang merasa bodoh, merasa tidak tahu. Basahi lisan dengan zikrullah. Jangan pernah merasa sombong karena usia kita. Bukan. Karena ilmu kita tidak. Ketika melihat orang tua, katakan orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih dulu beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau melihat anak-anak muda, katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Allah beri dua mata. Mata kanan selalu melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Nah, ini maksud agama. Tawadu. Letakkan diri di bawah rumput. Rumput di bawah-bawahnya lagi. Ya. Nah, orang menghina, orang meremehkan kita, katakan itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu, yang kamu tidak tahu masih banyak lagi. Kemudian tasyikhunnya, dan yang terakhir banyak-banyak ingat mati. Banyak-banyaklah zikrul maut, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nggak lama lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Makanya kalau mau menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau mau bicara, bicaralah yang baik-baik. Kalau mau berbuat, berbuatlah yang baik-baik. Kalau mau mendengar, dengarlah yang baik-baik. Fikirkan yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Kenapa? Setelah ini kita mati, dan kita ingin kebaikan itu yang tertinggal di dunia. Kita ingin kebaikan-kebaikan itu yang dikenang oleh orang. Ya mungkin itu dari saya Ustadz Imar ya, sambutan pembukaan daripada majelis ini, pesantren adab-adab sunnah virtual ini. Semoga majelis ini menjadi sebab hidayah. Doakan saya juga bisa istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam ibadah sampai di akhir hayat mati dalam badan sujud. Kalau bisa di tempat yang mulia, di kotanya Rasulullah SAW di Madinah. Doakan saya insya Allah. Ya, Allah telah pastikan kedatangannya kematian. Namun Allah telah rahasiakan waktunya kapan, caranya gimana, tempatnya di mana. Ya, namun clue-nya Allah bagi tahu bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang yang sibuk dakwah insya Allah mati dalam dakwah, orang yang sibuk ta'lim insya Allah mati dalam ta'lim, orang yang sibuk ibadah insya Allah mati dalam ibadah, orang yang sibuk khidmat mati dalam membantu umat. Ya, maka sibukkan di dalam kebaikan, kalau tidak kita pasti akan sibuk juga, tapi bukan dalam kebaikan. Matilah dalam kebaikan, kalau tidak kita pasti akan mati juga, tapi bukan dalam kebaikan. Itu dari saya mungkin Ustaz. Mohon maaf. Kita ada mungkin ada yang mau bertanya atau gimana? Ya, silakan untuk para peserta yang bisa untuk pertanyaan yang mau menanyakan terkait adab sunnah ataupun yang lain-lain kepada Ustaz Duna dan kita Ustaz Ben Sulaiman. Tafadhol. Silakan Bapak-bapak atau para peserta yang sudah hadir. Kayaknya nggak ada bertanya, kayaknya udah paham semua nih. Lagi bulan puasa pada pengen istirahat juga mungkin. Ustaz, mungkin itu saya dari saya. Saya simpulkan ya. Jadilah orang baik. Jadilah orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati yang baik, amal yang baik, kehidupan yang baik. Ya. Tawadu. Ya. Katakan setiap hari, coba ditulis di kolom komentar semua yang mendengar suara saya, coba tulis kalimat ini. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ditulis di kolom komentar. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba yang bisa menulis, coba tulis. Oke. Baik, saya, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Silakan. Sutarno, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Semua dengar ya, semua tawajuh dengar ya. Kalimat ini kalau kita jadikan falsafah hidup kita, insya Allah kita akan memiliki akhlak yang tinggi, akhlak yang azimah, akhlak yang mulia, yang selalu melihat kebaikan orang lain. Ya, oke, itu dari saya. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya. Ustadz, bagaimana apa manfaat yang sudah Ustadz rasakan ketika mengamalkan sunnah dan adab? Kemuliaan, dimuliakan oleh orang-orang saleh. Ya. Dengan pakaian sunnah ini kita dimuliakan di mana-mana. Bahkan ya, ini nggak main-main, pakaian terbaik ya, pakaian Rasulullah SAW. Banyak manfaat, baik dari segi kesehatan juga banyak manfaat sunnah. Dan sunnah yang paling tinggi, yang paling dahsyat yang saya rasakan itu sunnah dakwah. Ya, dengan dakwah insya Allah kita akan dimuliakan di seluruh dunia. Orang yang memikirkan satu kampung dimuliakan satu kampung. Orang yang memikirkan satu keluarga dimuliakan satu keluarga. Orang yang memikirkan satu negara, namanya presiden, dimuliakan satu negara. Tapi seorang dai yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, dia akan dimuliakan di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia memikirkan seluruh dunia. Nah, maka dengan hidupkan sunnah ini, kemanapun negara saya datang, saya kunjungi, semua memudahkan, semua memuliakan. Ya, Allah sengaja membuat pakaian teroris itu pakaian sunnah untuk menyeleksi siapa yang betul-betul cinta dengan kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang hanya berpura-pura. Nah, maka itu adalah makar Allah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Ya, orang-orang jahat sekarang tidak berani dia memakai pakaian ini, karena pasti akan takut ditangkap. Nah, tapi yang tersisa memakai pakaian sunnah hari ini hanya orang-orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya orang-orang baik saja, hanya orang-orang saleh saja. Nah, dan orang kafir pun tahu. Saya pernah waktu ke Australia kan, dakwah ke Australia, orang-orang dikasih takut-takut saya, dia dikatakan nanti abang ditangkap, abang disusahkan, jangan pakai sorban bang, jangan pakai ini bang. Nah, saya sempat terpengaruh awalnya kan, akhirnya saya mulai meyakinkan di dalam sunnah ada kejayaan, dalam sunnah ada kemuliaan, dalam sunnah ada keselamatan. Maka saya pakai sorban yang lebih besar. Saya pakai tongkat masuk ke Australia, ke Sydney. Di airport, 2 polisi datang menghampiri saya. Saya pikir mau nangkap saya, ternyata minta selfie. Dia minta foto. Ternyata dia suka melihat pakaian ini. Ya, jadi kita jangan takut. Ya, ini pakaian terbaik, ya, cara makan terbaik, cara tidur terbaik. Semua kalau diselidiki secara kesehatan saintis pun semua pasti ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Ya, nah, kalau mau tahu manfaatnya sesungguhnya nanti mati dulu. Nanti di surga insya Allah janji Nabi SAW bersama denganku di dalam surga. Karena ma'ifil jannah. Man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati, siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku dengan rusaknya umatku, falau ajru mi'ati syahid, buat berapa pahala 100 orang mati syahid. Mungkin itu saja Ustaz ya. Saya mau ada takaza lain. Saya berterima kasih sudah diundang di majelis ini. Ya, makasih ini juga masih menulis. Ustaz Dery. Ya. 2 permintaan. 1 pertanyaan tadi di chat ada minta tips istiqomah dalam sunnah. Kemudian terakhir Ustadz membawakan 1 lagu DSAS. Itu aja Ustadz. Iya. Istiqomah dalam sunnah itu kita harus merasakan nikmatnya dulu. Orang kalau udah merasakan nikmatnya, insya Allah dia akan tidak akan mau meninggalkan amal itu. Tidak akan ada orang yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Ya, maka hidupkan dulu sunnah, maka biasakan diri dalam amal minimal 3 hari berturut-turut hidupkan sunnah itu, insya Allah kita akan terbiasa. Nah, maka kiat-kiatnya buat laki-laki ya, antum usahakan matikan handphone 3 hari ya. Latihannya yang hidupkan sunnah ya, latihan handphone 3 hari, masuk masjid 3 hari berjamaah, jangan sendirian ya, di masjid. Nah, kemudian kita hidupkan amalan-amalan sunnah 24 jam selama 3 hari 3 malam, insya Allah sampai mati ya hidupkan sunnah itu ya. Dilatih, dilazimkan amal itu, dibiasakan amal itu, sehingga amal itu sudah menjadi adat bagi kita, budaya bagi kita. Ya. Ayam dikurung 3 hari di kandangnya, kemudian kita lepas, dia rindu balik ke kandangnya. Manusia juga dikurung 3 hari di masjid, 3 hari, insya Allah dia akan rindu balik ke masjid. Dia akan jadi ahlul masjid, akan menghidupkan sunnah sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai dia mati. Ya, jadi teman-teman yang belum pernah ikut program itikaf 3 hari di masjid, silakan Ustadz diajak Ustadz. Diajak 3 hari 3 malam di masjid, latihan adab-adab sunnah. Ini di virtual ini bagus buat, tapi ibu isi kepala aja Ustaz. Ini tidak akan jadi amal apa-apa. Nah, kalau tidak dilatih. Nah, kita saatnya sekarang bukan maklumat lagi, tapi makmulat. Bukan hanya bicara-bicara saja, tapi beramal. Nah, belajar dengan mengamalkan.
Yang saya bilang tadi, kita akan paham. Ya, kalau lagu daerah saya sih orang kaya mati, orang miskin mati. Ya, banyak lagu-lagu saya mungkin bahasannya dengar di ini ya, di YouTube aja. Saya malu nyanyi depan ustaz-ustaz. Ya, yang penting semua lagu-lagu yang saya buat itu hanyalah sebagai wasilah, sebagai strategi untuk orang-orang yang tidak mau mendengar tausiah, orang yang tidak mau datang ke majelis ilmu, orang yang tidak mau dikirimkan WhatsApp dakwah, maka dikirimkan lagu-lagu. Insya Allah lagu-lagu itu menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kebaikan, pesan kebaikan melalui syair-syairnya. Alhamdulillah lagu-lagu yang saya buat sudah banyak menjadi asbab hidayah orang masuk Islam. Orang pemabuk taubat, benar narkoba taubat, bahkan perempuan-perempuan gak pernah bertobat asbab lagu-lagu itu. Ya, semoga Allah terima kita semua. Allah catat kita menjadi orang yang baik, dikumpulkan dengan Rasulullah SAW dan orang-orang yang kita cintai di surga nanti. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ya, mohon maaf. Mungkin itu saya sungkan bicara panjang lebar sebetulnya di majelis ini. Ya. Kalau mau dengar lagi tausiah yang lain, bayan-bayan yang lain ada di YouTube channel dari Sulaiman dan Sahabat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Amin. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, tausiah yang disampaikan, nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman bisa bermanfaat dan kita mampu untuk mengamalkan apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kehidupan kita, bekal untuk kehidupan setelah acara ini. Mudah-mudahan setelah acara ini tidak hanya kita dapat materi, tapi kita mampu untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya alhamdulillah, barusan kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Dery dan kita persilahkan mudah-mudahan bisa lancar perjalanan Ustadz dalam perjalanan dan dalam kehidupan, mudah-mudahan dilancarkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua para ikhwan, para akhwat fillah, rangkaian acara sudah kita laksanakan dari awal sampai acara inti, itu acara tausiah. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara yang ke-6, yaitu pengumuman peserta terbaik dan yang akan mendapatkan door prize dari peserta. Bagaimana Ustaz dari panitia? Ustaz Ibrahim, kita menghadapi pertanyaan yang ada di chat. Insya Allah kita akan mencoba menjembatani atau... Oh iya, baik. Masih ada pertanyaan yang masih belum dijawab? Ya, pertanyaan yang masih belum dijawab yaitu tentang bagaimana solusinya. Kepingin mendorong suami khuruj tapi terkendala dengan kondisi kerja yang susah izin. Mohon solusinya Ustaz. Tafadhol Ustaz Muhammad Umair. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seorang istri ingin mendorong suaminya dalam amal apapun, baik amal sholat berjamaah, amal sunnah, apalagi juga amal dakwah, ini memang harus ada ikhtiar yang luar biasa. Yang pertama, ada usaha menghidupkan amal di rumah dengan ta'lim. Nah, jadi ta'lim antara suami dengan istri dihidupkan di rumah, baru nanti untuk pekerjaan atau usaha mau berangkat dakwah, nanti Allah akan mudahkan. Kemudian terkait dengan susah izin dari kerja atau izin cuti, lagi-lagi
kita harus mencari waktu yang tepat. Bagi pekerja biasanya ada waktu cuti 10 hari di dalam setahun. Nah, di situ kita gunakan bisa untuk dakwah. Nah, ketika berdakwah pun tidak dengan waktu yang harus yang sudah ditentukan, maksudnya sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi berdakwah itu disesuaikan dengan kemampuan hari kita ketika dalam bekerja. Jangan sampai akhirnya kita berangkat dakwah atau dari perusahaan memecat kita. Karena ini jadi makanya orang-orang yang mau berangkat dakwah ini ada 5 hal. Ada 5 hal yang harus diselesaikan, ditunaikan. Syaratnya yang pertama yaitu musyawarah dengan keluarga, sama istri, mertua, orang tua. Ini harus diinformasikan. Niatnya, rencananya nanti bulan Syawal mau berangkat dakwah. Nah, ini harus diinformasikan dari jauh-jauh hari. Ada persiapan. Kemudian yang kedua, persiapan amal. Tadi yang pertama harusnya amal dulu. Amal kita di rumah dihidupkan, di masjid dihidupkan. Kemudian apa aja amalnya? Amalnya musyawarah harian di rumah dan di masjid, taklim rumah harian dan taklim masjid harian. Kemudian silaturahmi tetangga minimal 2 rumah, silaturahmi ke tetangga masjid. Nah, baru nanti kan bisa meluangkan waktu untuk belajar dakwah. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pekerjaan. Makanya tadi kalau kita kerja harus ada dapat cuti. Orang-orang yang nyelonong tanpa izin dapat cuti ini tidak sesuai dengan arahan ulama-ulama dakwah. Nah, itu ya. Maka penting. Jadi kalau kita mau berdakwah, kita harus izin cuti dari perusahaan kita atau tempat kerja kita. Kemudian yang keempat yaitu kesehatan. Kesehatan kita harus betul-betul fit. Kalaupun ada penyakit, kita sudah tahu penyakitnya apa dan obatnya sudah disiapkan. Nah, itu. Yang terakhir, jadi tadi pertama amal, kemudian keluarga, pekerjaan, dan kesehatan, dan terakhir adalah amwal, bekal. Ini penting. Rumah dalam beberapa waktu yang harus kita tinggalkan sementara. Nah, kalau punya anak kecil, siapin pampers 6 bal. Kita mau berangkat dakwah waktu yang sangat panjang. Nah, itu mungkin. Jadi doa yang terakhir adalah doa. Jadi bagi seorang istri, doakan suami kita untuk bisa sholat berjamaah. Doakan suami kita untuk bisa berangkat memperjuangkan agamanya Allah. Insya Allah doa ini memberikan pertanyaan mengenai tadi. Yang lain pertanyaannya berikutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk di kolom komentar yaitu bagaimana menyikapi orang-orang yang mengolok-olok dengan amalan sunnah kita. Kita suka amalan sunnah kita. Iya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza qamul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil itu mengucapkan komentar-komentar yang miring, maka ucapkanlah salama. Ya, dibawa santai aja. Jadi nggak usah dibawa baper. Sesuai tadi kata Ustadz Dery, beliau bilang mulut manusia ini miliaran, tapi saya punya tangan hanya 2. Tidak bisa menutup semua mulut manusia dengan 2 tangan. Maka buktikan saja dengan amal, akhlak, insya Allah akan rubah
sikap-sikap orang-orang yang tidak menyukai usaha dalam memperjuangkan agama ini. Bahkan dalam hadis, apabila ada keburukan, maka harus langsung diikuti dengan kebaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi ikram, khidmat. Perbanyak ikram, perbanyak khidmat, akhlak ditampilkan, insya Allah tamhuha bi khuluqin hasanin. Nanti kebatilan itu akan sirna, akan hilang karena dengan akhlak yang baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Sudah terjawab ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Ustadz untuk yang baru memulai mengamalkan sunnah, minta tipsnya atau beberapa amalan sunnah sehari-hari yang ringan untuk dikerjakan Ustadz. Jadi amalan sunnah yang ringan untuk dikerjakan untuk pemula. Baik. Kita semua ini adalah pemula ya. Kita semua pemula, bukan orang yang sudah ahli sunnah, udah jago mengamalkan sunnah. Semuanya kita pemula. Orang yang baru belajar sunnah, orang yang baru usaha mengamalkan sunnah. Terus siapa yang sudah senior dalam mengamalkan sunnah? Yang sudah senior dalam mengamalkan sunnah itu adalah para sahabat. Nah, itulah senior kita. Jadi kita ini junior semua. Junior semua. Kemudian apa saja adab-adab atau sunnah-sunnah yang ringan bisa kita amalkan. Nah ini, dalam pendidikan adab dan sunnah ini kita akan mulai dari sunnah-sunnah sehari-hari. Nanti kita akan belajar adab makan, adab tidur, adab ke kamar mandi, adab safar perjalanan, kemudian adab terutama nanti adab kepada orang tua. Ada 38 jilid, di jilid pertama adab-adab sunnah. Nanti di adab kedua juga ada kurang lebih 30 adab sehari-hari yang kita pelajari, insya Allah. Sudah terjawab ya Ustadz ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ustadz Bapak Tengku Henderman. Bapak Tengku Henderman. Ustadz, di mana masjid yang mengadakan khuruj Ustadz? Bisa dijawab. Allah. Masya Allah, ada orang Aceh ini, Masya Allah. Tuan Guru Tengku Henderman, terima kasih. Ya, masjid-masjid semuanya layak untuk kita iktikaf. Masjid-masjid semuanya layak untuk kita gunakan dalam amal sunnah dan amal dakwah. Lagi-lagi orang-orang yang mau iktikaf itu diarahkan oleh ulama-ulama kita untuk bersilaturahmi khususi ke RT, RW, ulama setempat, pemberitahuan. Mudah-mudahan dengan adab kita bahwasanya lagi belajar mengamalkan sunnah, seperti tadi Ustadz Dery bilang, Ustadz kemarin saya dengar ceramah Ustadz Dery, saya mau belajar mati headphone selama 3 hari, mau belajar mengamalkan sunnah 24 jam selama 3 hari. Ini ada teman-teman 8 orang, mantan-mantan anak jalanan. Nah, ketika kita sampaikan dan kita datang kepada ulama setempat, kami mau belajar dengan kiai, dengan ustadz, karena kami ini baru belajar. Nah, insya Allah dengan seperti itu, ulama yang kita muliakan, dengan kita merendahkan diri, tawadhu, insya Allah akan ada peluang bisa menentukan amal masjid, berupa amal dakwah, amal sunnah, seperti itu. Ini yaitu kemudian ini pertanyaannya, mana masjid yang biasa mengadakan khuruj Ustaz? Ya, masjidnya yang biasa mengadakan khuruj itu di mana Ustaz? Tadi sudah kita sampaikan. Jadi memang enggak ada masjid khusus yang bisa mengadakan
kegiatan dakwah dan tabligh atau forum, dimanapun bisa. Kalau di Aceh nanti bisa hubungi dengan markas Aceh, ada di sana. Di Jakarta juga ada. Jadi untuk masjid sebenarnya dimanapun bisa saja. Insya Allah. Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya. Kontak daerah yang bisa menyambungkan teman-teman yang mau belajar dakwah dan tabligh. Masya Allah. Alhamdulillah semua peserta semangat semua ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana sikap kita yang ingin mengamalkan sunnah tetapi mendapatkan larangan dari tempat kerja, berjenggot tapi aturan kerja tidak mengizinkan. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Mohon untuk peserta yang lain bisa di unmute suara. Ya, kita mengamalkan sunnah terbentur dengan peraturan perusahaan, pekerjaan. Maka yang pertama kita tunaikan yang wajib terdahulu. Sholat berjamaah kita jaga, akhlak kita jaga. Nanti kalau kita sudah bisa menampilkan akhlak, baru insya Allah suasana amal, taklim kita hidupkan di perusahaan, taklim baca hadis-hadis tentang keutamaan sunnah, maka nanti Allah akan berubah suasana di perusahaan kita, di pekerjaan kita. Baru nanti akan ada kemudahan bisa menjalankan dengan sunnah yang tadi disebutkan, berjenggot dan lain sebagainya. Nah itu, banyak teman-teman kita yang pegawai negeri, alhamdulillah bisa mengamalkan sunnah berjenggot, bahkan tentara, polisi, itu mereka menghidupkan suasana taklim, akhirnya di tempat lingkungan kerja mereka ada perubahan. Kalau di tentara dan polisi berjanggut, tapi alhamdulillah dengan suasana taklim, sunnah-sunnah yang lain bisa diamalkan, insya Allah. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, bagaimana caranya agar iman kita tetap stabil, Ustadz? Mohon tipsnya. Iman, ya. Iman kita ini adalah iman yang masih terpengaruh suasana dan keadaan. Siapapun orangnya, ketika dia tidak ada suasana, maka akan berubah, turun. Maka yang paling pertama, bagaimana iman kita supaya terus stabil, apalagi bisa meningkat, cari lingkungan suasana yang hidup, suasana amal agama. Nah ini dia. Kalau orang-orang India bilang mahal, hidupkan mahal. Nah, dengan menghidupkan mahal, suasana agama di masjid kita, kemudian cari tempat-tempat orang-orang yang saleh, insya Allah iman kita ini akan stabil dan bahkan bisa meningkat. Seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah sudah terjawab ya dari pertanyaan Ustadz Tauhid Ali. Kemudian ini ada pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum Ustadz, afwan, sunnah-sunnah diamalkan tapi merasa yang wajib saja belum sempurna. Bagaimana menyikapinya? Jadi kita merasa yang wajibnya aja belum sempurna, tapi mengamalkan yang sunnah-sunnah. Bagaimana Ustadz? Ya, kita jangan sampai terjebak karena kita ini belum menyempurnakan yang wajib-wajib, akhirnya kita tidak mau mengamalkan sunnah. Ini cara berpikir kita seperti ini, diusahakan jangan seperti itu. Terus jalani, usahakan kita amalkan yang wajib-wajib menuju kesempurnaan, dan yang sunnah pun kita amalkan.
Nah, memang kesempurnaan itu bukan di tengah, nanti sampai prosesnya di ujung akhir hayat kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab ya. Mudah-mudahan semua pertanyaan ini mewakili ataupun bisa menjawab. Pertanyaan dari Ustaz Adam. Ya. Yang di chat dari pertanyaan Ustaz Adam. Sudah dijawab semua. Ya. Oh. Di kolom chat. Dari siapa? Ustaz Muhammad Adam. Ustaz Muhammad Adam. Ini doakan minta sama Allah agar semua digerakkan untuk bisa khurij dakwah. Doa istisolehah lebih makbul daripada doa 70 wali. Ini. Oh. Ya, tadi ada pertanyaan dari Ustaz Muhammad Adam mengenai sunnah. Perbedaan sunnah surah, sirah, dan sirah. Itu ya, Ustaz Muhammad Adam ya. 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 Jadi sunnah ini ada sunnah surah, penampilan Nabi. Nabi bagaimana penampilannya ketika sholat, berperang. Nah, ternyata Nabi ketika menerima tamu, nah ini adalah sunnah surah. Kayak Nabi, kemudian janggut Nabi, bagaimana kumis Nabi itu panjang atau tidak. Kemudian juga sendal Nabi ketika beliau pakai baju atau pakai gamis, apakah di bawah lutut, di bawah mata kaki, atau di atas mata kaki. Nah, ini namanya sunnah surah. Kayak siwak, itu sunnah surah. Nah, penampilan. Kemudian sunnah sirah. Sirah itu artinya perjalanan hidup Nabi. Nabi semenjak kecil menjalani hidup dengan penuh pengorbanan, perjuangan. Nabi menikah, Nabi berdagang. Nah, ini kita harus belajar bagaimana dagang, tijarah, amalan cara Nabi. Kemudian juga menikah rumah tangga cara Nabi, bagaimana menyayangi istri, memberikan hak keluarga, dan masih banyak lagi. Ini sunnah sirah. Kemudian sunnah sarirah. Ini adalah fikir risau Nabi. Nah, makanya tadi dalam hadis Nabi itu mutawasilul ahzan, bersedih, risau. Apa yang dirisaukan sama beliau? Beliau risau terhadap kondisi umat. Nah, ini sunnah ini yang sudah mulai hilang di tengah-tengah umat. Kalau sunnah sirah sekarang sudah banyak, sunnah surah, penampilan Nabi sudah mulai banyak yang mengamalkan, tapi sunnah sarirah, risau Nabi, ini yang sudah mulai hilang. Nah, apa itu bentuknya, wujudnya? Dengan musyawarah, musyawarahkan bagaimana seluruh laki-laki baligh yang muslim bisa sholat berjamaah. Ini difikirkan, musyawarahkan di setiap masjid di seluruh Indonesia. Memikirkan bagaimana seluruh laki-laki baligh, seluruh muslim laki-laki baligh bisa sholat berjamaah. Kemudian bagaimana kita memikirkan supaya wanita-wanita muslimah untuk bisa menutup aurat secara sempurna. Nah, ini perlu dimusyawarahkan di masjid-masjid kita. Apalagi kalau kita sebagai pengurus masjid, maka kita harus ada usaha untuk menunaikan risau tersebut. Kemudian yang ketiga, risau Nabi bagaimana seluruh rumah-rumah muslim hidup taklim, hidup suasana taklim dengan baca Quran, membaca kisah-kisah Nabi, kemudian hadis-hadis Nabi.
Dan juga Nabi merisaukan bagaimana seluruh masjid di dunia hidup amal 24 jam. Nah ini dia. Bagaimana kita ada usaha memikirkan, merisaukan seluruh masjid di Indonesia yang 1 juta lebih, musola-musola, bahkan nanti seluruh dunia kita pikirkan hidup amalan 24 jam. Amal agama. Sebagaimana Masjid Nabawi Nabi SAW. Insya Allah. Masih ada lagi pertanyaan? Cukup? Ustadz Ibrahim? Masih ada Ustadz? Ya. Pertanyaannya dari saudara kita yaitu bagaimana menyikapi ketika karena kerja jadi nisab bulanan rijal itu tidak bisa tertunaikan, bagaimana menyikapinya? Iya, kita belajar untuk meluangkan waktu itu ibaratnya magang kerja. Orang yang baru belajar magang. Nah, hakikatnya dari hasil magang itu adalah ketika kita kerja nanti di perusahaan yang kita kerja. Nah, begitupun dengan kita dakwah. Ketika kita belajar dakwah, meluangkan waktu ada beberapa hari, tapi satu saat kita tidak bisa, minimal kita hidupkan di lingkungan kita. Kita hidupkan suasana amal di lingkungan kita, di perusahaan kita, di kantor kita, atau bahkan di rumah kita. Dengan amalan-amalan sunnah yang sudah kita pelajari, baik itu musyawarah, kemudian yaitu silaturahmi, ini penting. Kita hidupkan suasana silaturahmi dan juga kita hidupkan suasana amal di rumah maupun di masjid kita. Jadi untuk kita nisab ataupun kita meluangkan waktu bisa ditunaikan dengan kemampuan kita sesuai dengan porsi waktu kita. Jadi tidak harus sampai mengorbankan pekerjaan kita, akhirnya kita jadi fitnah. Yang paling bagus adalah kita sempurnakan dakwah kita dan kita sempurnakan muamalah kita, kerja kita. Insya Allah nanti akan jadi asbab hidayah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini ada saudara kita yang menanyakan, Ya, Ustadz Ibrahim. Ini ada pertanyaan dari saudara atau saudari ya. ya, satu lagi itu pertanyaan Ustadz. Ya, boleh dibacakan Ustadz Ibrahim. Bagaimana ketika kita melaksanakan puasa, kita berdosa sebentar, kemudian habis buka puasa, kita mau cari pahala lagi seperti baca Quran, itu dosa yang tadi dicatat atau tidak Ustadz? Allah. Ya, kita puasa itu justru apa sih ruhnya puasa? Kemarin Dr. Ar-Razi membahas tentang kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali. Jadi ruhnya puasa itu adalah melemahkan kekuatan hawa nafsu.
Itu ya. Jadi ruhnya puasa dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah melemahkan kekuatan hawa nafsu kita. Jadi kalau kita puasa ternyata hawa nafsu kita bukan tambah lemah, tapi malah semakin ingin bermaksiat, berarti kualitas puasa kita masih jauh dari harapan atau jauh dari tuntunan Nabi. Nah, bahkan kalau kita dalam zahirnya puasa kita hanya menahan makan minum, ternyata Nabi bukan hanya melarang, maksudnya dalam puasa bukan hanya tidak makan dan minum, juga kita menahan emosi yang bisa menghapus nilai puasa kita, pahala puasa kita. Nah, kalau yang puasa tertinggi, bahkan kemarin disampaikan orang yang puasanya khawas bil khawas, dia tidak terlalu banyak makan yang halal. Yang halal aja nggak terlalu banyak dimakan. Bagi orang yang sudah khawas bil khawas, puasanya itu puasa tingkat istimewa. Nah, makanya yang halal aja diusahakan dikurangi ketika puasa. Apalagi yang haram, yang bermaksiat, maka harus ditinggalkan. Kalau puasa tidak menjadi solusi untuk menghindarkan diri kita dari maksiat, mau cara apa lagi? Karena ini udah solusi paling jitu buat kita bisa menghindari maksiat. Nah itu. Jadi usahakan mata kita berpuasa, hati kita berpuasa, pikiran kita berpuasa, telinga kita berpuasa. Insya Allah nanti baru akan dapat predikat la'allakum tattaqun, dapat prestasi takwa. Seperti itu insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah sudah dijawab ya pertanyaan dari saudara-saudara semua. Mudah-mudahan semuanya sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Bagaimana selanjutnya? Apa masih ada pertanyaan? Silahkan kalau masih ada yang mau menanyakan, Ustaz. Mungkin terkait tentang bulan Ramadan ataupun terkait tentang tema kita, itu tentang tema adab dan sunnah ataupun dan yang lain-lainnya. Ada pertanyaan nih Ustaz nih. Saya terkait tentang pelaksanaan ataupun kegiatan khuruj ini, misalnya ada dari saudara-saudara muslim kita yang mungkin kurang setuju dengan kegiatan yang dilaksanakan itikaf 3 hari di masjid. Itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Iya. Orang-orang yang belum setuju karena memahami dakwah ini dengan bilangan-bilangan, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dan itu dianggap bilangan-bilangan itu tidak ada arahan atau tidak disebut sunnah Nabi. Itu yang jadi masalah buat saudara-saudara kita yang belum paham. Padahal dalam hadis Nabi, memang dalam hadis Nabi tidak menyebutkan bilangan 3 hari, tidak menyebutkan bilangan 40 hari, 4 bulan. Tapi Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, akan datang sayati zaman, akan datang mereka, Nabi sabda, innakum fi zamanin, wahai para sahabat, engkau berada di satu zaman, apabila kalian meninggalkan lau taraktum bi'ushri ma umira, apabila kamu meninggalkan 1/10 dari amal agama, maka halaka, binasa, hancur. Tapi nanti akan datang satu zaman, sayati zamanun, mereka akan mengamalkan agama bi'ushri ma umira bihi, meluangkan waktu 1/10
dari kehidupan mereka, maka akan mendapatkan najaha, sukses. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmizi. 1/10 itu berapa dalam 1 bulan? Itulah 3 hari. 1/10 dalam setahun, itulah 40 hari. 1/10 dari usia seumur hidup kita, itulah 4 bulan. Makanya ulama-ulama kita memberikan tingkatan-tingkatan seperti itu karena mengambil saripati dari hadis riwayat Imam Tirmizi tersebut. Nah, bagaimana menyikapi orang-orang yang belum paham, kita sampaikan tidak usah disebut nominal atau jumlah hari. Nah, jadi jumlah hari ini masih sensitif. Kita sebutkan amalannya aja, i'tikaf. Kita mau i'tikaf, terserah mau harinya berapa hari, 72 jam boleh. Kalau hari masih berat, itu boleh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Ustaz, sudah terjawab semua. Mungkin sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Atau masih ada yang mau menanyakan? Oh, masih ada lagi Ustaz. Ini dari saudara kita. Dari saudara kita, yaitu bagaimana membedakan suatu perbuatan itu khusus Nabi atau bisa untuk umatnya, atau suatu perbuatan merupakan perbuatan sebagai manusia dan sebagai sunnah, Ustaz. Jadi bagaimana membedakan perbuatan itu khusus Nabi ataupun perbuatan itu untuk umat Nabi Muhammad juga untuk bisa dilaksanakan juga gitu, terkait sunnah. Ya. Nabi itu basyarun laisa kal basyar. Nabi itu manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Nah itu ya. Makanya Nabi punya keistimewaan, kekhususan. Kita sekarang berkeringat nih, punya keringat. Tapi keringat kita apa rasanya, apa baunya? Nah itu. Beda dengan Nabi. Nabi berkeringat juga, sama dengan manusia biasa, berkeringat. Tapi Nabi keringatnya punya kekhususan, yaitu wangi. Nah, kekhususan ini tidak harus dipaksakan keringat kita harus wangi kayak Nabi. Nah, sunnah. Jadi banyak kekhususan yang dikhususkan buat Nabi. Keistimewaan, khawasun lin Nabi, kekhususan untuk Nabi. Baik dari amalan sunnah, yaitu bagaimana Nabi waktu itu pernah ada sahabat mau puasa wisol. Ya Nabi, saya mau puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa wisol itu enggak pakai buka, enggak pakai sahur. Siang puasa, enggak makan minum. Malam puasa juga enggak makan minum. Dan itu puasa wisol. Jadi terus nyambung. Dan Nabi tegur. Kamu dalam puasa harus berbuka. Akhirnya sahabat nanya, bagaimana dengan engkau wahai Nabi? Jadi ternyata Nabi mengamalkan sunnah, mengamalkan puasa wisol, yaitu puasa yang tanpa buka, tanpa sahur. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidangan kepadaku. Nah, ini kekhususan buat Nabi. Jadi puasa wisol, amalan sunnah yang ada khusus buat Nabi. Untuk umatnya tidak diberikan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Seperti nikahnya Nabi. Nabi punya istri lebih daripada 4. Nah itu juga kekhususan buat Nabi. Insya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Waktu menunjukkan pukul 14.24 menit. Sisa waktu 6 menit. Mungkin ada yang bisa ditanyakan ataupun bagaimana dengan acara kita ini? Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau cukup ya?
Baik, kita simpulkan ya. Ya, Ada simpulkan. itu Pak Khabab Sutiknya mau nanya itu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Sekarang. Anak sendiri juga ini untuk menyikapi tentang hitungan persen-persen itu. Jadi memang kalau memang 30 hari itu kalau 10%-nya memang 3 hari kan. Tapi kalau setahun memang sekitar 36 hari kok, 5 kan dibulatkan 40 hari. Tapi saya masih bingung berkaitan dengan hitungan seumur hidup itu 10%-nya seumur hidup 4 bulan itu yang saya belum masuk secara matematis Ustaz. Takutnya untuk menghadapi orang-orang yang mungkin dia mungkin orang yang punya ilmu perhitungan gitu. Itu gimana Ustaz? Baik, terima kasih Pak Khabab. Yang tahunan memang kalau 10%-nya, 1/10-nya adalah 36 hari ya. 36 hari lebih dikit. Kenapa dibuatnya 40 hari? Karena itu pun mengambil daripada kisah-kisah Nabi. Nabi Musa Allah perintahkan berangkat 40 hari. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan. Nah, itu ayat Qur'annya seperti itu. Allah perintahkan Nabi Musa berangkat selama 40 malam. Belum lagi nanti ada kisah Nabi Ibrahim dibakar selama 40 hari 40 malam. Maka itu menjadi filosofi hikmah yang kita mau ambil. Ulama mengajarkan supaya meluangkan waktu 10% disempurnakan 40 hari. Karena dengan 40 hari insya Allah akan ada perubahan. Seperti seorang bayi, janin itu perubahannya ketika 40 hari, 40 hari, 40 hari. Nah seperti itu. Jadi banyak sisi-sisi dari 40 hari yang ditampilkan rahasia-rahasia filosofi yang kita harus cari tahu. Ternyata itu disambungkan dengan kisah Nabi Yunus yang berada di perut ikan paus atau perut ikan, itu juga ada kaitannya seperti itu. Kemudian yang 4 bulan. 4 bulan ini mengambil daripada kisah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar waktu merangkatkan pasukan, ternyata ketika beliau ronda di rumah-rumah warga yang suaminya berangkat dakwah, ternyata istrinya sedang bersyair. Seandainya dibolehkan ranjang ini bergoyang, maka akan digoyang dengan orang lain. Maksudnya di situ apa? Ternyata Sayyidina Umar mengetahui, memahami perasaan seorang istri, ada rasa rindu dan kangen kepada suaminya. Maka ditanyalah kepada anaknya, putri beliau, yaitu Sayyidatina Hafsah. Ini pun istri Nabi SAW. Wahai Hafsah, sampai berapa lama seorang wanita bisa bertahan ketika ditinggal istrinya, ditinggal suaminya? Maka beliau mengangkat tangan, jarinya 6 dari 4 sampai 6. Maka di situ ulama mengambil kesimpulan kekuatan seorang istri ditinggal suaminya dalam memperjuangkan agama itu 4 sampai 6 bulan. Nah, akhirnya Sayyidina Umar mengambil keputusan pasukan-pasukan yang diutus ke Mesir yang sudah masanya 4 bulan segera dipulangkan, dikembalikan, dan sahabat ternyata bersedih karena mereka khawatir mereka dianggap nggak layak jadi pejuang. Padahal bukan seperti itu. Padahal karena ingin menunaikan keperluan rumah tangga mereka. Nah itu jadi bilangan-bilangan itu kisahnya seperti itu. Barulah ulama mengambil kesimpulan dalam seumur hidup minimal kita belajar memperjuangkan agama 4 bulan. Itu. Alhamdulillah. Berarti yang hitungan 10% dari seumur hidup itu ya artinya mungkin nggak 4 bulan ya. Artinya mungkin kalau orang yang kritis gitu. Ya. Anak juga Allah mudahkan 4 bulan. Cuman
Kalau ini kalau seumur hidup kan katakan 63 tahun, kalau 10%-nya kan 6,3 tahun gitu. Takutnya ada orang nanya begitu. Jazakallah khair. Iya, baik. Ya, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya dan waktu kita sudah selesai, udah pukul 2:30, 14.30. Masih ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya? Ya, alhamdulillah semua pertanyaan dari awal sampai akhir sudah dijawab semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, perjumpaan kita pada hari ini, pembukaan pendidikan adab dan sunnah ini memberikan manfaat dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pengumuman mungkin untuk season selanjutnya yaitu pengumuman peserta terbaik yang akan mendapatkan door prize pada hari ini, yang mungkin langsung dipilih oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Umair. Kepada beliau mungkin untuk bisa memilih siapa peserta terbaik yang hadir ataupun yang ada pada hari ini. Tafadhol. Baik, alhamdulillah semua peserta yang hadir adalah peserta terbaik semua. Nah, ternyata di antara yang terbaik ada yang lebih baik lagi. Nah, karena memang orang yang hadir dari awal lebih cepat itu luar biasa. Bisa hadir on time, kita sudah sudah berminggu-minggu memberitahu nanti insya Allah tanggal 24 Sabtu, dan alhamdulillah ini sudah Allah pilih yang terbaik semua. Tapi karena ini ada tuntutan dari panitia memilih siapa yang terbaik, paling saya akan menyoroti dari sisi pertanyaan. Dan semua orang yang bertanya tadi, alhamdulillah pertanyaannya luar biasa, cukup bagus dan luar biasa. Dan tadi ada pertanyaan yang sangat nyambung dengan kegiatan kita. Itu ada yang menanyakan perbedaan adab, perbedaan sunnah, surah, sirah, sarirah. Nah, ini nanti akan kita bahas di pendidikan adab dan sunnah. Maka untuk itu, karena beliau menanyakan ini sesuai dengan nanti akan kita jalani di pendidikan adab, insya Allah beliau yang mendapatkan hadiah door prize. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa beliau? Dari pertanyaan siapa itu? Yang menanyakan tadi? Tadi Pak Muhammad Adam, ya, beliau sudah. Bapak Muhammad Adam, selamat atas terpilihnya menjadi peserta terbaik, dan nanti akan diberikan door prize oleh panitia. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat ya. Mungkin untuk acara selanjutnya itu pemberitahuan untuk teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, jangan berkecil hati. Ini masih ada peluang bisa mendapatkan door prize berikutnya. Kita mengadakan door prize sebulan sekali ketika ikut dalam pendidikan adab dan sunnah. Nah, jadi dimohon teman-teman nanti akan bisa meluangkan waktu, bisa dapat ilmu, dapat wawasan, dapat tambahan amal, juga mendapatkan tambahan rezeki berupa door prize. Sebulan sekali kita adakan insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memicu semangat kita untuk mengikuti program pendidikan adab dan sunnah. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi mendapatkan juga hadiah door prize dari panitia, insya Allah. Baik. Door prize yang sederhana tapi insya Allah sangat bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Rangkaian acara sudah kita laksanakan
laksanakan bersama. Dan tibalah saatnya kita sampai pada acara terakhir, yaitu acara doa penutup. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa berlanjut sampai terus-terusnya, sehingga kita mampu menjadikan diri kita lebih baik lagi, yaitu dengan bekal pendidikan adab dan sunnah di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara pada hari ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.